Fatimiyah Mesir dengan dosen pembimbing Muhammad Iqbal MPDI. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok 7. Perkenalkan, saya sendiri Rahmatun Najwa sebagai moderator dan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Muzahadah, Laila Sari, Rahmatul Zuka, Siti Rahmah, Nur Saadah, Sana Fauzia, Nur Nazila, Siti Hafijah. Asal-usul dan pembentukannya dinasti Fatimiyah Mesir. Dinasti ini mengklaim sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, Abdullah Al-Mahdi sebagai pendiri dinasti ini merupakan cucu Ismail bin Ja'far As-Siddiq, sedang Ismail merupakan imam Syiah yang ketujuh. B. Para penguasa dinasti Fatimiyah Mesir. 1. Al-Mahdi. Al-Mahdi merupakan penguasa Fatimiyah yang cakap. Pada tahun 914, ia menduduki Alexandria. Kota-kota lainnya seperti Malta, Syria, Sardinia, Korsika, dan sejumlah kota lainnya jatuh ke dalam kekuasaannya. Pada tahun 920, Khalifah Al-Mahdi mendirikan kota baru di pantai Tunisia dan menjadikannya sebagai ibu kota Fatimiyah. Kota ini dinamakan kota Mahdiniyah. 2. Al-Qaim. Al-Mahdi digantikan oleh putranya yang tertua yang bernama Abdul Qasim dan bergelar Al-Qaim. Ia meneruskan gerakan ekspansi yang telah dimulai oleh ayahnya. Al-Qaim merupakan prajurit pemberani. Hampir setiap ekspedisi militer dipimpinnya secara langsung. Ia merupakan Khalifah Fatimiyah pertama yang menguasai Lautan Tengah. Ia meninggal pada tahun 946 Masehi. Ketika itu sedang terjadi pemberontakan di Susa yang dipimpin oleh Abu Yazid. Al-Qaim digantikan oleh putranya yang bernama Al-Mansur. 3. Mu'aiz. Ketika Al-Mansur meninggal, putranya yang bernama Abu Tamim Ma'ad menggantikan kedudukannya sebagai khalifah dengan bergelar Mu'aiz. Penobatan Mu'aiz sebagai khalifah keempat menandai era baru dinasti Fatimiyah. Banyak keberhasilan yang dicapainya. Pertama kali ia menetapkan untuk mengadakan peninjauan ke seluruh penjuru wilayah kekuasaannya untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Khalifah Mu'aiz meninggal pada tahun 975 Masehi setelah memerintah selama 23 tahun. Ia merupakan Khalifah Fatimiyah yang terbesar. Ia adalah pendiri dinasti Fatimiyah di Mesir. Seluruh kerusuhan dan pemberontakan dapat diatasinya sehingga rakyat merasa damai dan nyaman dalam pemerintahannya. Kecakapannya sebagai negarawan terbukti oleh perubahan Fatimiyah sebagai dinasti kecil menjadi imperium besar. 4. Al-Aziz. Al-Aziz menggantikan kedudukan ayahnya yang bernama Mu'iz. Khalifah Al-Aziz terkenal sangat pemurah, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Seorang Syria berusaha melawannya setelah berhasil dikalahkan. Ia tidak saja memberinya maaf, melainkan juga memberinya jabatan tinggi. Umat Kristen mendapat perlakuan yang baik selama masa ini. Bahkan Al-Aziz berkenan mengangkat seorang wazir Kristen yang bernama Isa ibn Nastur. Pendeta Ibrahim menerima penghormatan yang tinggi di kalangan istana, dan sang pendeta diizinkan mendirikan gereja di luar kota Fustat. Al-Aziz yang begitu baik terhadap tokoh-tokoh non-muslim mendapat perlawanan dari pihak muslim, namun ia segera dapat mengamankan gejolak ini. Al-Aziz meninggal pada tahun 386 Hijriah atau 966 Masehi, dan bersamaan dengan ini berakhirlah kejayaan dinasti Fatimiyah. 5. Al-Hakim. Sepeninggalan Al-Aziz, Khalifah Fatimiyah dijabat oleh anaknya yang bernama Abu Al-Mansur Al-Hakim. Ketika naik tahta, ia baru berusia 11 tahun. Selama tahun-tahun pertama, Al-Hakim berada di bawah pengaruh seorang gubernurnya yang bernama Barjawan. Di kemudian hari, Al-Hakim mengambil tindakan hukum bunuh terhadap Barjawan lantaran penyalahgunaan kekuasaan negara. Al-Hakim merupakan pribadi muslim yang taat. Ia adalah pendiri sebuah tempat pemujaan suku aliran Druze di Lebanon yang masih ada sampai sekarang ini. Aliran ini menganggapnya sebagai inkarnasi Tuhan. Ia mendirikan sejumlah masjid, perguruan, dan pusat observator di Syria. Pada tahun 1306, ia merampungkan pembangunan Dar al-Hakim atau Gedung Pusat Ilmu Pengetahuan sebagai sarana penyebaran teologi Syiah sekaligus untuk pemajuan kegiatan pengajaran. 6. Al-Zahir.
Al-Hakim digantikan oleh putranya yang bernama Abu Hashim Ali dengan gelar Al-Zahir. Ia naik tahta pada usia 16 tahun, sehingga pusat kekuasaan dipegang oleh bibinya yang bernama Sid Al-Muluk. Peristiwa yang paling terkenang pada masa ini adalah penyelesaian persengketaan keagamaan pada tahun 1025, di mana tokoh-tokoh mazhab Malikiyah diusir dari Mesir. Sekalipun demikian, secara umum, Al-Zahir cukup toleran terhadap kelompok Sunni. Ia bersedia membuat perjanjian dengan Kaisar Romawi yakni Konstantin VIII. Ia meninggal pada bulan Juni 1036 Masehi setelah memerintah selama 16 tahun. 7. Al-Mustansir. Al-Zahir digantikan oleh anaknya yaitu Al-Mustansir. Pemerintahannya merupakan pemerintahan terpanjang dalam sejarah Islam. Masa awal pemerintahannya berada sepenuhnya di tangan ibunya. Pada masa ini kekuasaan Fatimiyah mengalami kemunduran secara drastis. 8. Al-Musta'li, putra termuda Al-Muntansir yang bergelar Al-Musta'li, menduduki tahta khalifah sepeninggal sang ayah. Al-Musta'li setelah meninggal, anaknya yang masih hijau yang bernama Al-Amir Mansur dengan gelar Al-Amir dinobatkan sebagai khalifah oleh Al-Abzal. Setelah Al-Amir menjadi korban pembunuhan politik, kemenakannya yang bernama Al-Hafiz memproklamirkan diri sebagai khalifah. Anaknya Abul Mansur Ismail dengan gelar Al-Zafir menggantikan kedudukannya setelah kematian Al-Hafiz. Ia adalah pemuda 17 tahun yang tampan dan sembrono yang lebih memikirkan urusan perempuan dan musik daripada unsur politik dan pertahanan. Al-Zafir meninggal pada tahun 1154 Masehi. Anak Al-Zafir yang masih balita menggantikan kedudukan ayahnya dengan bergelar Al-Faiz. Ia meninggal dunia sebelum dewasa dan digantikan oleh kemenakannya Al-Azid. Al-Azid berjuang keras untuk menegakkan kedudukannya dari sang raja Yerusalem yang pada saat itu telah berada di gerbang kota Kairo. Dalam kondisi yang sempoyongan datang Sultan Salahuddin, pejuang dalam perang salib. Sultan Salahuddin menurunkan Khalifah Fatimiyah terakhir ini yakni Al-Azid pada tahun 1171 Masehi. C. Administrasi kemasyarakatan dan kebudayaan pada masa dinasti Fatimiyah. 1. Administrasi kepemerintahan dinasti Fatimiyah secara garis besarnya tidak berbeda dengan administrasi dinasti Abbasiyah. Sekalipun pada masa ini muncul beberapa jabatan yang berbeda. Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan keduniaan maupun urusan spiritual. Ia berwenang mengangkat dan sekaligus menghentikan jabatan-jabatan di bawahnya. 2. Kondisi sosial. Mayoritas Khalifah Fatimiyah bersifat moderat dan penuh perhatian kepada urusan agama non-Islam. Selama ini, pemeluk Kristen di Mesir diperlakukan secara bijaksana. Hanya Khalifah Al-Hakim yang bersikap agak kasar. Masa Al-Aziz, umat Kristiani menduduki jabatan tinggi di istana. Masa Al-Mustansir dan seterusnya mereka hidup dengan penuh kedamaian dan kemakmuran. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kesastraan. Sumbangan dinasti Fatimiyah dalam kemajuan ilmu pengetahuan tidak sebesar sumbangan Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol. Ibnu Kilis merupakan salah seorang wazir Fatimiyah yang sangat memperdulikan bidang pengajaran. Ia mendirikan sebuah akademi dan memberinya subsidi besar setiap bulan. Pada masa Ibnu Kilis, di Istana Al-Aziz, terdapat seorang fisikawan bernama Muhammad At-Tamimi. Al-Kindi, sejarawan dan topografer terbesar, hidup di pusat dan meninggal di tahun 961 Masehi. Beberapa di antara Khalifah Fatimiyah adalah tokoh pendidikan dan orang yang berperadaban tinggi. Al-Aziz termasuk di antara khalifah yang mahir dalam bidang syair dan mencintai kegiatan pengajaran. Ia telah mengubah Masjid Agung Al-Azhar menjadi sebuah akademi. Kekayaan dan kemakmuran dinasti Fatimiyah dan besarnya perhatian para khalifah merupakan faktor pendorong para ilmuwan untuk berpindah ke Kairo. Istana Al-Hakim dihiasi dengan kehadiran Ali ibnu Yunus, pakar terbesar dalam bidang astronomi, dan Ibnu Ali Al-Hasan. Ibnu Al-Haytami, seorang fisikawan muslim
seorang fisikawan muslim terbesar dan juga ahli di bidang optik. Kesimpulan dari uraian di atas, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dinasti ini. Mengklaim sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali ibnu Abi Thalib dan Fatimiyah binti Rasulullah. Menurut mereka, Abdullah al-Mahdi sebagai pendiri dinasti ini merupakan cucu Ismail ibnu Ja'far al-Siddiq, sedang Ismail merupakan imam Syiah yang ketujuh. Beberapa di antara Khalifah Fatimiyah adalah tokoh pendidikan dan orang yang berperadaban tinggi. Khalifah Fatimiyah mendirikan sejumlah sekolah dan lembaga ilmu pengetahuan. Khalifah Fatimiyah pada masa umumnya juga mencintai berbagai seni termasuk seni bangunan arsitektur.